Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Chlorophyceae atau Chlorophyta. Chlorophyceae sendiri di sini terdiri dari 20 jenis spesies. Chlorophyceae sendiri itu mempunyai ciri. Yang pertama, Chlorophyceae memiliki paranoid. Cadangan makanan berupa pati-pati. Selanjutnya, biji-bijian biasanya berkumpul di sekitaran paranoid. Pigmen utama berupa klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan sanehofil. Order dari Chlorophyceae itu ada 9. Yang pertama Volvocales, yang kedua Chlorocochales, ketiga Ulotriales, 4 Cladophorales, 5 Chaetophorales, 6 Oedogonales, 7 Conjugales, 8 Siphonales, dan 9 Charales. Adapun habitat dari Chlorophyceae, habitatnya itu berupa di air tawar, air asin, dan air payau. Untuk spesies-spesies tertentu seperti Siphonales dan Ulvales itu berada di perairan marin. Oedogenales dan Conjugales berhabitat pada air tawar. Sedangkan Volvocales, Cladophorales, dan Chaetophorales itu habitatnya pada air laut dan air tawar. Faktor vegetatif yang pertama itu motile form. Motile form ini dibagi menjadi 2. Yang pertama uniseluler dan kedua kolonial. Yang selanjutnya itu filamentous form. Kemudian heterocoel form, Siphonaceous, Chara-like form, Palmella, dan Cacoid. Ini adalah contoh gambar dari motile form atau bentuk dari spesies ini. Di sini ada 4, yaitu Chlamydomonas, Charteria, Haematococcus, dan Chlorogonium. Di sini kita bisa dapat lihat bentuk dari Chordatella, Chordatella quadriceps, dan Pteranodon minimum. Dan selanjutnya yaitu motile colonial form. Yang pertama yaitu Pasteurella memiliki 4 sel. Gonium memiliki sel dari 4, 8, 16 sampai 32 sel. Sedangkan Pediastrum memiliki sel 8, 16 sampai 32 sel. Dan selanjutnya motile kolonial. Ini adalah jenis yang berkelompok. Yang pertama yaitu Pandorina memiliki sel 4, 8, 16 sampai 32 sel. Yang kedua yaitu Eudoriana. Selnya itu terdiri dari 8, 16, 32 sampai 64.
Selanjutnya motil kolonial. Yang pertama itu Leodonerina. Selnya itu di atas 132 sel. Volvox 500 sampai 50.000 sel. Hydrodistion memiliki bentuk seperti jaring. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Unicellular sedentary form atau bentuk menetap bersel satu. Yang pertama itu Desmin, mempunyai sel yang spesial. Yang kedua Uninucleate, memiliki 2 semisel. Yang ketiga Characionship. Ini adalah contoh dari bentuk conjugales, bermacam-macam, tapi warnanya itu hampir sama. Dan selanjutnya itu adalah bentuk filamenteus. Bentuk filamen itu tidak bercabang, kecuali Sarcoplea. Filamentus ini terdiri dari 4. Yang pertama Olotrix, yang kedua Oedogonium, yang ketiga Spirogyra, yang keempat Zygnema. Selanjutnya itu bentuk foliaceus. Dari septa itu lebih dari satu jenis. Daunnya yang diratakan seperti Francie. Di sini dalam 2 jenis ini hanya warna yang membedakan. Ada yang sedikit lebih pekat hijaunya dan ada agak lebih muda. Yang selanjutnya yaitu bentuk dari branchet filamenteus. Pertumbuhan laterasi dari 1 sampai banyak sel. Cabang dapat bercabang lagi seperti poros. Yang utamanya itu pada Cladophora, Phytophthora. Di slide selanjutnya yaitu ciri atau bentuk dari branchet filamenteus. Branchet filamenteus di sini terdiri dari Rhizoclonium dan Vesiculadia. Terlihat perbedaannya. Pada Vesiculadia itu agak lebih gelap, kemudian agak lebih panjang. Selanjutnya dari bentuk Heterotrichous. Yang pertama prostrate branching, yang kedua erect branching, yang ketiga itu ordernya Chaetophorales. Selanjutnya branching pattern.
pola bercabang. Pada pola bercabang ini terdiri dari Stygioclonium dan Fritzschilla. Yang kedua, Chloechaete dan Aphonachaete. Yang ketiga, Chaetophora. Dan keempat, Drapardaldia. Yang saya sebutkan tadi dapat kita lihat bentuk-bentuknya masing-masing pada gambar. Pada gambar ini Draparnaldia itu bercabang pada batang utama, tapi cabangnya tidak terlalu banyak. Slide selanjutnya yaitu Siphonaceus. Siphonaceus di sini terdiri dari Choenochitic dan Symplenform Protosiphon. Yang selanjutnya yaitu bentuk dari cara leg form. Yang pertama itu poros utama menunjukkan kekuatan. Yang kedua, nodes dan internodes. Ketiga, dari setiap batang muncul cabang lateral. Pertumbuhannya itu terbatas. Pada jenis ini terdiri dari dua, yaitu cara dan ditella. Yang selanjutnya ialah palmella. Yang pertama, takap dalam siklus hidup. Yang kedua, kedominasian dari tastras. Yang ketiga, gelatinous colony. Yang keempat, colony may definite or amorphous. Yang kelima, round atau spirocystes. Yang selanjutnya, coccoid form, yaitu hidupnya kurang gerak dan sederhana. Bentuk dari jenis ini dapat kita lihat di gambar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.